syukur untuk rancangan-Mu yang indah bagi kami. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang berkumpul, bersekutu bersama, rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Lewat pujian dan penyembahan kami, itu menjadi duka yang harum di hadapan-Mu. Terlebih lewat hidup kami Tuhan. Sebab itu pimpin dan tuntun setiap langkah-langkah hidup kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami boleh menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih untuk roh hikmat, roh wahyu dan pengertian yang membuka mata hati kami seperti Bapa melihat. Kami mengucap syukur untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan, tanah hati yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu dan berbuah 160-30 kali lipat. Sebab itu kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semangina. Shalom bagi kita semuanya. Salam jumpa kembali. Siapa yang ikut ibadah hari Minggu ini? Oh, hari Jumat. Hari Jumat siapa yang ikut? Ada yang nggak ikut? Yang nggak ikut ada? Oh ya, kebetulan mungkin kerja atau apa, supaya bisa berkesinambungan. Sebab kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan dalam 2 kali berturut-turut ini saya sampaikan kepada jemaat 3 bulan. Tiap hari Minggu selalu berseri, dan ini adalah inti sarinya yang saya bawakan, saya bagikan. Nah, saya juga berkumpul bagaimana menyampaikan inti sarinya yang 3 bulan ini dalam 2 sesi ini. Nah, saya flashback sebentar, review sedikit tentang apa yang saya bagi hari Jumat kemarin, yaitu makna kematian Tuhan Yesus. Dia menebus kita dari kematian 2 jenis. Satu, kematian secara rohani, yaitu keterpisahan dia dengan Bapa. Itu menebus kematian secara rohani yang dialami oleh Adam dan Hawa waktu mereka diusir dari Taman Eden, sebab mereka melepaskan diri dari Tuhan. Nah, waktu Tuhan menciptakan mereka, ketika mereka tetap pada sumbernya adalah Allah, mereka akan tetap hidup. Tetapi ketika mereka melepaskan diri dari Tuhan, yaitu dengan tidak melakukan kebenaran atau perintah Tuhan, mereka sedang membangkitkan kuasa kematian atas hidup mereka. Dan itulah tujuan iblis, supaya manusia itu terpisah dari Allah. Kalau sudah terpisah dari Allah, sudah bubar sudah. Dan jenis kematian yang kedua adalah kematian secara fisik. Akhirnya Adam dan Hawa pun mengalami kematian. Dalam kitab Kejadian pasal 5 dan kitab 2. Nah, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, di kitab Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa tetap hidup sampai sekarang ini. Kita pun tidak akan pernah mengalami kematian. Kita hidup kekal selama-lamanya. Nah, tetapi untuk itulah Yesus dinubuatkan kepada Hawa oleh Tuhan di Kejadian pasal 3 itu, oleh keturunanmu engkau akan menemukan kepala ular tersebut. Nah, tujuannya adalah supaya ketika Yesus mati di kayu salib, Wahyu pasal pertama mengatakan dia turun ke jurang maut, dia rampas kunci jurang maut, dan itu diberikan kepada kita. Bagi kita yang mau menjadi muridnya,
Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Dan dia berjanji dia akan menyertai kita sampai kesudahan. Nah, itu janji dia. Nah, itu intinya pemberitaan firman Tuhan hari Jumat kemarin. Karena kita memperingati hari kematian tiap tahun semenjak Yesus mati di kayu salib, tiap tahun terus diperingati oleh orang percaya di dunia ini. Tetapi apa maknanya? Setiap tahun tentu Tuhan menggenapi firman-Nya selalu baru setiap hari. Mari kita lihat maknanya. Maknanya adalah supaya kita tidak memisahkan diri ketika kita keluar dari ruangan ibadah ini. Hidup kita tetap bersekutu. Yang tadinya Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden oleh kematian Tuhan Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah pokok anggur yang benar. Dia telah berpindah ke dalam. Sejarahnya adalah begini. Waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan punya kerinduan gak untuk bersekutu dengan umatnya? Tuhan punya kerinduan dari kekekalan. Efesus 1 ayat 3-5. Kita lihat Efesus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Lihat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ayat yang kelima, kita dijadikan anak-anaknya. Jadi sebelum dunia dijadikan, Allah telah merancangkan Dia hidup bersekutu dengan kita. Makanya tidak ada agama di dunia ini di mana hubungan antara ciptaan dengan penciptanya, hubungan Bapa dengan anak, nggak ada. Nggak ada agama di dunia ini. Makanya kekristenan itu nggak layak disebut agama, yaitu pengikut Kristus. Nah, jadi sebelum dunia diciptakan, Allah telah merancangkan Dia ingin berdiam di tengah-tengah umatnya, atau keluarganya, atau anak-anaknya. Jadi ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dia tentu punya kerinduan. Nah, lihat. Lalu dia pilih seorang namanya Abraham. Dari sana dilahirkan Ishak dan juga Yakub yang melahirkan bangsa Yahudi. Nah, waktu nubuat itu digenapi, mereka dikatakan harus dijajah selama 400 tahun lebih, penggenapannya 430 tahun. Lalu diutuslah namanya Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Lalu di tengah jalan dalam Keluaran pasal 19, Tuhan berkata kepada umatnya, kepada Musa, supaya disampaikan kepada umat Tuhan, kuduskanlah dirimu selama 3 hari. Aku akan datang berjumpa dengan mereka. Nah, waktu hari ketiga Tuhan datang di kaki gunung Sinai. Kerinduannya selama 2000 tahun lebih. 2000 tahun lebih. Ingat ya, dari zaman Adam ke zaman Abraham, peta Alkitab mengatakan itu 2000 tahun. Jadi ke zaman Musa itu kan tahun 1440 sebelum Masehi ya, zaman Musa. Nah, jadi kira-kira 2600 tahun lebih. Tuhan memendam perasaannya ingin berdiam di tengah-tengah umatnya. Lalu pertama kali dikatakan kepada orang Israel, aku ingin berjumpa dengan mereka. Tapi dituliskan kembali di Ulangan pasal 5 bahwa mereka mengalami ketakutan yang luar biasa sebab Tuhan datang dengan kemuliaannya. Kemuliaannya itu diwarnai dengan petir, kilat, sabun menyapu. Jadi orang Israel itu ketakutan berjumpa dengan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Musa,
Musa, biarlah engkau yang berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara kepadamu, dan kamu berbicara kepada kami. Nah, lihat, baiklah apa yang kau minta itu dituliskan. Nanti baca mainannya. Saya hanya mereview aja yang hari ini cuma saya bagi. Kita akan maju ke depan. Nah, jadi dihargai oleh Tuhan. Tuhan itu memberikan kepada manusia kehendak bebas. Dia nggak bisa tabrak itu aturan main itu. Makanya ada pertanyaan kan kalau di sekolah kitab atau juga di pendalaman pemuridan, kenapa sih Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ditempatkan di di taman, di tengah-tengah taman itu? Kenapa sih? Apakah Tuhan tak tahu bahwa mereka akan melanggar itu, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Intinya adalah Tuhan memberikan kehendak bebas. Tuhan tidak mau kita mengasihi dia seperti robot. Tuhan mau dia kita kasihi karena benar-benar mengasihi dia. Amen. Kita benar-benar mengasihi dia karena kita mengenal dia. Amin. Amin. Nah, lihat. Jadi mereka menolak Tuhan. Lalu Tuhan memberikan hukum-hukumnya. 10 hukum, 10 commandments, 10 perintah Allah. Itu diterjemahkan jadi 600 lebih hukum Taurat. Itu dituliskan di loh-loh batu. Nah, begitu. Lalu Tuhan pun bernubuat melalui nabi-nabinya selama perjanjian lama, bernubuat tentang kedatangan Yesus. Tetapi mereka tidak paham ketika Yesus datang. Firman Tuhan mengatakan dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Nah, intinya kesalahan yang dilakukan oleh orang Yahudi adalah itu beralasan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah. Nah, pengetahuan orang Farisi dan orang Yahudi, bagaimana mungkin dia anak Allah? Bagaimana mungkin dia punya kata-kata bahwa aku sudah ada sebelum nenek moyangmu ada, Abraham maupun Musa. Bagaimana mereka bisa mengerti itu? Nah, semua penjelasan mereka itu masuk di akal. Karena Yesus ini di dalam konsep pengertian mereka adalah menghujat Allah. Sebab dia mengakui bahwa dia anak Allah. Nah, apalagi orang-orang di Bethlehem di Nazaret, termasuk Yakobus, murid Tuhan Yesus, saudara daripada Tuhan Yesus. Coba, bagaimana mungkin dia bisa menerima ketika Yesus berkata dia adalah anak Allah? Oh, dia satu rumah, dia tidak tukang kayu. Bagaimana mungkin dia percaya? Nah, itulah perlu pertama-tama Yesus membuat mujizat demi mujizat. Supaya, karena orang Israel mengatakan begini, ini prinsip mereka. Dia ini berasal dari Allah karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jadi mereka mengakui. Nah, tetapi mereka kembali terhasut waktu Yesus mengatakan kembali bahwa dia adalah anak Allah. Nah, lihat, kalau kita di zaman itu ada lagu apa ini? Lagu bahasa Spanyol. Inti daripada lagu itu, terjemahannya bahasa Spanyol itu, ketika saya searching terjemahannya, dikatakan ini, kalau aku ada di antara mereka, aku juga pasti ikut berseru, salibkan dia. Nah, begitu. Itu isi lagu ini. Jadi kalau kita pun
berada di tengah-tengah orang Israel waktu itu, kita pun pasti akan terpengaruh. Sama seperti orang Israel, orang yang menyalibkan dia itu juga orang yang mau mengangkat dia menjadi raja. Karena melihat perbuatan-perbuatan tangannya yang ajaib. Tetapi di satu sisi, mereka tidak bisa menerima bahwa dia berkata, aku adalah anak Allah. Jadi sangat bisa kita mengerti apa dalam pikiran orang Farisi dan orang Yahudi. Nah, makanya waktu di kayu salib dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Nah, begitu juga kita malam ini. Kita harus mengerti, kita harus menghargai apa yang berasal dari Tuhan. Saya bersyukur, saya sangat senang melihat jemaat kalau haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka satu ayat 1 Korintus 2 ayat 14. Ini lanjutannya ya, kita yang hari Jumat malam. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Kita baca 2-3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, surat ini ditujukan kepada orang Kristen atau yang bukan orang Kristen? Kepada siapa? Kepada jemaat Korintus. Kepada jemaat Korintus orang Kristen. Ya. Jadi yang disebut tetapi manusia duniawi. Manusia duniawi itu orang Kristen atau tidak orang Kristen? Halo? Itu menunjuk kepada orang Kristen. Pertanyaannya, ada nggak orang Kristen yang duniawi? Banyak. Jadi ada orang berkata bahwa ini bukan menunjuk kepada orang Kristen. Nah, lihat. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Siapa di sini yang punya hobi mancing? Enggak. Hobi badminton? Enggak. Oh, ada. Punya raket? Harga berapa? Oh, 52. Belum mengenal. Siapa lagi yang punya hobi yang aneh di sini? Nah, kalau ini saya pinjam aja kesusiatan. Kalau ada seseorang yang punya hobi melukis, Bapak Ibu tahu ya, kalau kita menilai sebuah lukisan, ada beberapa jenis lukisan. Ada lukisan yang seperti lukisan foto, itu gampang dinilai bagus atau tidak. Ada lukisan pemandangan, ada. Tapi ada juga jenis lukisan yang sembraut. Pernah lihat itu? Sembraut. Mau dilihat dari mana pun, wah pusing kita mikirkannya. Sembraut itu lukisan abstrak namanya. Lalu tiba-tiba pelukis ini bilang di sebuah pameran, ini lukisan ini sangat bagus loh. Nah, teman saya ini bilang begini, apanya yang bagus? Oh, acak-acakan kayak begitu. Oh, ini bagus. Lukisan ini sudah laku terjual 2 miliar. Oh, tambah pusing lagi dia. Coba perhatikan ya. Ini begini diterangkan. Makin dipahami, makin
makin dipikirin, makin pusing dia. Mana yang membuat lukisan ini bisa dibilang bagus? Kalau tadi lukisan pemandangan, gampang kita lihat, betul? Kalau lukisan foto, gampang. Tapi kalau lukisan abstrak, kita yang nggak pelukis, kita menganggap ini sebagai sebuah kebodohan, apalagi membelinya 2M, 2 miliar. Dan gunung-gunung dia begina. Bro. 2 miliar udah laku terjual. Nah lihat, bagi kita yang tidak mengerti lukisan abstrak, kita akan menilai lukisan itu kalau kita membelinya adalah sebuah kebodohan. Kira-kira itu gambaran yang disebut di sini. Bagi manusia duniawi, dia menganggap satu perkara rohani itu adalah suatu kebodohan. Misalkan firman Tuhan mengatakan, ampunilah mereka yang menganiaya kamu. Ini jalan ceritanya. Oh, dia yang salah, dia yang harus minta ampun. Bagi manusia duniawi, bukankah itu menjadi sebuah kebodohan? Amin. 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 Bukan haleluya jawabannya. Tapi itu bukan abang-abang sukacita. Nah, jadi bagi mereka yang mengerti perkara rohani, menganggap itu bukan suatu kebodohan. Bahkan mungkin kalau dijual 3M, 4M, bagi orang yang mengerti lukisan itu, dia mungkin bisa beli. Waktu saya main bulu tangkis. Saya kira-kira 5 tahun yang lalu saya berhenti bulu tangkis. Pertama-tama saya pakai bulu tangkis murahan, harga 75-100 ribu. Tetapi begitu saya mulai menikmatinya, saya mulai beli harga 300 ribu, harga 500 ribu. Lalu ada jemaat yang memberikan bulu tangkis saya harga 2 juta, karena itu juga pemberian dari Allah. Nah lihat, bagi saya bulu tangkis itu sesuatu yang berharga. Tidak rugi saya kalau beli 300 ribu, 500 ribu. Coba bagi saudara yang tidak hobi bulu tangkis, ditawarkan bulu tangkis harga 500 ribu, mau nggak beli? Mau beli? Mending beli bubuk 1 karung, betul? Tumago manhor boras, ngeduih 3 bulan. Jadi mari kita lihat, kalau kita masih manusia duniawi, kita tidak akan bisa menghargai kebenaran firman Tuhan. Tapi bagi kita yang haus dan lapar akan kebenaran, kita akan mengerti kebenaran. Lihat, saya mau membawa Bapak Ibu dalam pengertian apa makna Tuhan Yesus telah mengalami kematian dan kebangkitan. Ya, di perjanjian lama Tuhan itu ada di luar. Kehadirannya yang ingin berdiam di tengah-tengah umatnya, dia hadir dari luar. Dia hadir di ruangan Maha Kudus. Dia hadir ketika pentahbisan bait Allah Salomo, kemuliaan Tuhan turun. Tetapi di perjanjian lama, kehadiran Tuhan dimasukkan ke dalam. Kalau Bapak Ibu mengerti ini, Bapak Ibu akan menghargai sesuatu yang ada di dalam. Siap? Siap mau mengerti? Kita jangan lagi punya konsep perjanjian lama. Kita harus punya konsep perjanjian baru, bahwa Allah yang hadir itu, yang tadinya dimanifestasikan di perjanjian lama, dia di luar, tetapi di perjanjian baru dia ada di dalam. Dan ini sudah dinubuatkan.
Coba lihat di Yesaya 36 ayat 26. Ini sudah dinubuatkan. Yesaya 36 ayat 26. Yeskiel, bukan Yesaya. Dapat? 36 ayat 26. Ya, kita baca. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini yang telah dinubuatkan di perjanjian lama. Lalu kapan ini digenapi? Pada kita gereja perjanjian baru. Kapan itu tergenapi? Waktu kita mengundang Yesus. Yesus, masuklah engkau sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan di dalam hidupku. Amin. Amin. Pada saat itu kita disebut lahir baru. Dan 2 Korintus pasal 3 ayat 3, coba. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kebenaran firman Tuhan yang ditulis pada loh-loh batu, 10 perintah Allah dan seluruh hukum Taurat, itu dituliskan pada loh-loh batu. Itu berada di luar kita. Di zaman perjanjian baru itu ada di dalam kita, di dalam roh kita, tertulis dalam loh-loh daging. Artinya begini, bahasa sekarang ini begini. Waktu kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, Tuhan telah mendownload semua janji firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan di dalam roh kita, di dalam hati kita. Amin. Amin. Kita kembali ke Efesus 1 ayat 3 sampai 5 tadi. Lihat, supaya kita mengerti. Lihat, ini tujuan Tuhan dari semula. Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Ya. Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Lihat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Ini tulisan kepada jemaat Efesus, kepada orang yang percaya. Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam apa? Di dalam Yesus. Waktu kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah menerima segala berkat rohani di dalam surga. Itu satu kekayaan apa enggak? Tergantung saudara menilai sebagai orang duniawi atau orang rohani. Kalau saudara menilai sebagai orang rohani, baru ini berharga. Kalau saudara menilai sebagai orang duniawi, apa sih berkat rohani itu? Apakah itu? Dikatakan di dalam Kristus. Jadi waktu kita menerima Kristus
saat lahir baru kita telah menerima segala berkat rohani di dalam surga. Itulah harta warisan kita. Amin. Amin. Nah lihat, Yesus datang ke dunia ini mau nawarkan surga atau mau nawarkan apa? Agama yang tawarkan surga. Iblis yang jatuh dari surga. Kalau manusia tidak jatuh dari surga, dia jatuh, manusia jatuh dari kemuliaan Allah, dari hidup yang kekal. Yesus datang, aku datang untuk memberi hidup penuh kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Jadi Yesus datang bukan menawarkan surga, dia datang menawarkan hidup penuh kelimpahan. Tetapi sayangnya seringkali diterjemahkan hidup penuh kelimpahan ini adalah berkat jasmani. Oh enggak. Tapi ini berbicara tentang bahasa aslinya berkat rohani yang sangat berkualitas. Itu yang disebut hidup penuh kelimpahan. Nah, jadi ini menunjuk kepada siapa? Yesus. Nah lihat, saya buat ilustrasi. Kalau ada seseorang memberikan kepada kita cek 100 miliar, lalu cek ini kita kantongin di dompet, limitnya tidak terbatas, kapanpun diambil bisa. Lalu berjalan waktu, kita tidak menyadari bahwa di dompet kita ada cek harga 100 miliar. Kita nggak pernah lihat-lihat itu, ya, karena kita menganggap bukan sesuatu yang menguntungkan. Sama seperti tadi, manusia duniawi tidak bisa menilai berkat rohani. Nah lihat, lalu orang tersebut punya utang atau punya kebutuhan. Orang tersebut datang atau sudah habislah upayanya untuk mencari uang untuk menutupi utangnya. Lalu dia datang teringat kepada orang yang memberikan cek ini. Tolong aku, Pak, tolong aku gak kesusahan. Aku sudah gak punya uang, punya utang lagi. Dan anakku mau sekolah ini segala macam. Dikasih tahu, Bapak, kenapa bisa begini? Kemana uang Bapak yang 100 miliar? 100 miliar? Itu loh cek yang kuberikan kepada Bapak. Lalu dia, di mana cek itu ya? Saya ingat waktu itu Bapak menyimpan di dompet Bapak. Lalu dibukalah dompet itu. Memang masih ada cek harga 100 miliar tanpa limit waktunya. Tidak pernah punya limit waktu. Dan itu bisa diambil. Bapak punya uang 100 miliar, tetapi tidak pernah mempergunakannya. Karena apa? Karena menganggap itu bukan sesuatu yang berharga. Kenapa kita bisa mengalami kesusahan, penderitaan, semua segala macam? Karena kita belum menikmati, merasakan bahwa Yesus adalah warisan kita sesungguhnya. Apa yang kita warisi dari Yesus? Hidup yang kekal itu. Yohanes 3:16 mengatakan, Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Coba dibuka Yohanes 3:16. Supaya barang siapa percaya kepada dia tidak mengalami penghukuman, tetapi beroleh Hidup yang kekal. Itu yang ditawarkan oleh Bapa melalui kehidupan Yesus.
Jadi harta warisan kita sesungguhnya adalah hidup yang kekal, yang ada di dalam kehidupan Yesus. Itu adalah warisan kita yang sesungguhnya. Bagaimana cara memperolehnya? Kalau kita nggak diajari bagaimana cara memperolehnya, kita kan sama seperti orang yang memiliki cek itu tadi. Tidak menganggap cek itu sebagai sesuatu yang berharga. Bagaimana cara menggali harta rohani itu supaya kita bisa nikmati, bukan hanya di alam roh. Sebab janji firman Tuhan itu ada di dalam roh kita, tertulis di dalam hati kita. Bagaimana supaya dia bisa kita nikmati di alam jasmani kita, di dalam pikiran, perasaan, kehendak kita, lalu juga tubuh kita bisa menikmati, lalu orang di luar kita juga bisa menikmati. Tetapi mari dulu pahami bahwa harta warisan itu adalah sangat mahal. Itu dulu kita pahami. Kita menerima dulu bahwa Yesus itu adalah harta warisan kita yang sesungguhnya. Amin, amin, Amin. Nah sekarang Roma 6:17. Bagaimana Paulus menerangkan bahwa ini kita ada sebagai ahli waris. Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita adalah ahli waris. Bagaimana kita sebagai ahli waris? Kita harus rela menderita sama seperti Kristus hidup menderita di dunia ini. Begitulah caranya kita sebagai ahli waris. Lalu kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Jadi kalau kita tidak menganggap ini sebagai perkara rohani yang kita nilai secara rohani, kita akan kehilangan. Kita menganggapnya sebuah kebodohan. Enggak bakalan kita bisa menerima perkara-perkara rohani. Enggak bakalan. Lihat, di depan tahta pengadilan Kristus, Tuhan akan bertanya. Ini berat saya ucapkan. Apa yang kau wariskan kepada suami, kepada istri, kepada orang tua? Akan bertanya. Apa yang kau wariskan kepada anakmu? Harta, kekayaan kah? Apa yang kau wariskan? Lalu kita kembali. Tuhan akan bertanya di tahta pengadilan Kristus. Apa yang kau wariskan kepada jemaat? Apa yang kau beritakan kepada jemaat? Ini tanggung jawab kita kembali. Makanya saya berat untuk menjadi gembala. Saya telah bersaksi kepada Pak Gembala pengaribuan. Bagi saya, menggembalakan jemaat itu pekerjaan yang berat. Untuk bisa mewariskan Kristus, membuat jemaat menjadi dewasa seperti Kristus, itu sangat berat. Menjadikan saya, menjadikan istri, menjadikan anak-anak saya menjadi dewasa seperti Kristus, menerima harta warisan, yaitu hidup Kristus, hidup yang kekal itu sangat susah kami capai, apalagi membuat jemaat.
Tidak mudah Bapak Ibu. Coba dibuka Lukas 16 ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya ini dari bahasa aslinya namanya aletheia. Aletheia itu adalah hidup yang kekal yang kita terima dari Tuhan Yesus, karakter Kristus. Itu harta yang sesungguhnya. Sementara mamon di hadapan Tuhan itu adalah harta yang tidak jujur. Kenapa disebut tidak jujur? Sebab nanti di depan tahta pengadilan Tuhan, mamon yang tidak jujur itu tidak bisa membela kita. Hakim di dunia ini bisa disogok dengan uang, tetapi hakim di sana tidak bisa disogok dengan uang. Makanya dia disebut mamon yang tidak jujur. Yang bisa membuat kita menyeberang kekekalan adalah aletheia, hidup yang kekal, warisan kita, integritas Allah. Bagaimana kita menghidupi kehidupan Tuhan Yesus. Makanya di 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, hendaklah kamu orang percaya hidup seperti Yesus pernah hidup di dunia ini. Coba dibuka 1 Yohanes 2 ayat 16. Nah, inilah harta kita yang sesungguhnya, bukan kekayaan. Kekayaan itu mengikuti. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan, termasuk kekayaan, kesehatan, mujizat. 1 Yohanes 2:16, sebab semua yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 2:16 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kita boleh menilai bahwa kehidupan Yesus itu adalah harta warisan kita. Kalau kita tidak orang dunia, kalau kita manusia rohani, baru kita bisa menghargai bahwa Yesus adalah warisan kita yang sesungguhnya. Ini baru prolog ya, ini baru prolog. Ini baru prolog. Yang terakhir prolog ayatnya, yang terakhir. Kolose 1 ayat yang ke-17. Kita akan melihat. Kolose 1 ayat 17. Lihat. Ini judul perikopnya adalah keutamaan Kristus. Jadi Bapak Ibu baca nanti ayat 15 sampai 19. Tapi intinya ayat 17. Lihat. Ia di sini menunjuk kepada Kristus. Lihat. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Mana yang lebih besar? Dia atau segala sesuatu? Kalau saya ngomong, saya ada di dalam ruangan ini, mana lebih besar? Saya atau ruangan ini? Kembali kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ini termasukkah rumah saudara? Termasukkah planet, bulan, bintang?
termasuk ke APBN kita, ada di dalam dia, dan dia itu sekarang ada di dalam kita. Kita kaya apa? Kaya. Hah? Kaya. Kaya sekali. Kalau kita bisa mengingat ini secara rohani, kita nggak ada orang yang benar. Kita adalah orang yang sangat kaya. Makanya bapaknya mengatakan kepada anak yang sulung itu, bukankah semua apa yang kumiliki adalah milikmu? Sebab segala sesuatu ada di dalam dia, dan dia sekarang ada di dalam kita. Cuma kita menyadari enggak bahwa dia itu adalah sebagai harta warisan kita? Kita menyadari enggak? Kita menilainya enggak secara rohani? Atau kita sama seperti orang tersebut tadi? Dia enggak menyadari bahwa cek itu ada di dalam dompet dia, sehingga dia tidak bisa mempergunakan kekayaannya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mulai sadar bahwa kita adalah orang yang sangat kaya? Jangan melihat kekayaan secara jasmani. Kekayaan secara jasmani tidak seimbang dengan kekayaan secara rohani. Amin. Amin. Waktu musim Covid kemarin, orang kaya bisa bergerak ke bandar? Nggak bisa. Mereka ketakutan. Nggak bisa ditolong dengan uang, nggak bisa. Tetapi kita orang yang di dalam Tuhan, sama seperti Paulus berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tidak ada takutnya kita mati. Sebab kita mati sama seperti orang hidup, begitu buka mata kita bertemu dengan Bapa di surga. Itu masa depan kita, masa depan yang pasti, masa depan yang penuh pengharapan. Nah sekarang kita menyadari bahwa harta warisan kita itu di dalamnya ada segala sesuatu. Kita berikan tepuk tangan bagi Bapak dan Ibu, anak-anak muda bisa menilai ini secara rohani, baru kita naik kelas. Sekarang bagaimana menerjemahkan berkat yang di dalam itu supaya kita bisa nikmati, bukan hanya di dalam, tetapi kita keluarkan dia. Kita keluarkan dia, dikatakan seperti, coba buka Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sampai situ saja. Lihat, dari dalam hatinya. Kenapa harus dari dalam? Sebab di dalam hati kita lah tersimpan segala berkat rohani tersebut. Itu mengalir sampai kepada kekekalan. Nah sekarang bagaimana caranya mengalirkan aliran-aliran itu supaya kita bisa menikmati secara jasmani bahkan orang di sekitar kita, supaya harta warisan yang di dalam roh kita itu tidak hanya tersimpan di dalam roh kita. Siapa yang mau? Oh, ini dua. Hanya sedikit saja kan? Berarti belum menyadari bahwa itu segala berkat rohani di dalam surga itu belum menjadi sesuatu kekayaan. Siapa yang mau?
kita pulang. Sungguh itu kita mau supaya harta warisan itu bukan hanya di dalam, tetapi bisa kita alirkan keluar. Ini inti bagaimana cara mengeluarkannya. Amsal 20 ayat 7. Amsal pasal 20 ayat yang kelima. Ini inti poinnya malam ini. Kita baca 2, 3. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Harta rohani yang di dalam itu seperti air yang ada di dalam. Air itu kalau tidak dikeluarkan dia nggak bisa dinikmati. Tetapi dikatakan orang pandai tahu menimbanya. Orang pandai ini artinya adalah orang yang bisa bernegosiasi dengan dirinya, yang bisa mengalahkan cara berpikirnya yang dulu menjadi cara berpikir yang baru. Ini adalah orang yang bisa menimba harta rohani yang ada di dalam rohnya, sehingga bisa dialirkan keluar. Ingat, kita terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Waktu kita lahir baru, semua janji firman Tuhan yang disebut segala berkat rohani di dalam surga yang ada di dalam Yesus telah di-download di dalam roh kita. Nah, sekarang bagaimana caranya mengeluarkan apa yang ada di dalam roh kita supaya bisa kita nikmati di pikiran, di perasaan, di kehendak, di tubuh kita, lalu kepada orang lain. Bagaimana caranya? Kita harus menjadi orang pandai. Orang pandai saja yang bisa atau yang tahu cara menimba harta rohani tersebut. Amin. Amin. Nah, lihat, orang pandai atau orang bijaksana, Yesus bilang orang bijaksana di dalam Matius pasal 7 dikatakan begitu. Dia menilai orang pandai, orang bijaksana itu bukan dilihat dari sekolahnya, S1, S2, S3, tidak, bukan dari sekolahnya. Lihat, di mata Tuhan Yesus, orang yang pandai, orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumah di atas batu, yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Atau nggak perlu kita buka ya ayatnya, masih ingat itu Matius 7 ayat 24 sampai 27. Coba. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak. Jadi di mata Tuhan orang yang bijaksana, orang pandai adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Makanya lihat, di gereja-gereja Tuhan, sama seperti Yesus berkata kepada orang-orang di zamannya, ikutilah pengajaran mereka itu, menunjuk kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi kelakuannya jangan ikuti. Ada nggak orang Kristen seperti itu? Mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya? Ada nggak? Banyak. Bukan hanya ada. Akhirnya gadis si boto surat
akhirnya pintar menilai. Itu bukan orang bijaksana. Di statement kedua, Tuhan mengatakan mereka adalah orang bodoh. Orang bodoh adalah yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Mereka membangun rumah di atas pasir. Orang yang membangun rumah di atas batu maupun di atas pasir sama-sama diterjang badai, hujan dan banjir. Badai dari tengah, hujan dari atas, banjir dari bawah. Dari semua susu diterjang. Jadi semuanya, orang yang percaya kepada firman Tuhan dan melakukan juga diterjang banjir, badai. Tetapi dikatakan rumahnya tetap kuat, tidak rubuh. Bukan seperti orang bodoh. Nah, sekarang bagaimana caranya mempraktekkan mendengar firman Tuhan dan melakukannya? Di sini kan letak kegagalannya. Betul nggak, Mang ya? Di sini letak kegagalannya. Nah, lihat Matius 13 ayat 21. Matius 13 ayat 21. Ini yang seringkali tidak disadari orang percaya. Tuhan memberikan perumpamaan kepada 4 jenis tanah. Di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di semak duri, dan juga di tanah hati yang subur. Nah, lihat, di sini seringkali gagal. Waktu ditabur di tanah berbatu-batu. Lihat. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ada nggak orang Kristen seperti ini? Di mana letak kegagalan kita? Kita salah merespon terhadap aniaya yang kita alami. Kita pikir sebagai orang percaya nggak ada masalah, aman-aman saja, mengikut Tuhan itu enak. Itu rayuan waktu kita anak kecil, betul nggak, Aminah? Itu rayuan waktu kita pertama kali mendengar kita untuk menjadi pengikut Kristus. Memang waktu anak-anak, namanya juga anak-anak. Kalau nggak dikasih permintaannya, berjung diri, masih suka-sukanya kan? Coba kalau sudah remaja, sudah dewasa, apakah semua permintaan kita itu? Siapa yang mengalami? Siapa yang mengalami? Sekarang ini minta sesuatu sama Tuhan jauh lebih sulit waktu dia baru bertobat. Siapa yang mengalami? Hah? Waktu bertobat dulu baru-baru kita minta kesembuhan, sembuh. Kita minta ini datang. Tetapi setelah mengikut dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kok rasanya minta sesuatu gak gampang tuh dapat? Ada nggak yang mengalami? Ada. Ada yang ngaku maksudnya. Jadi begitu proses kita mengikut Tuhan. Nah, lihat, ini intinya. Aniaya datang karena firman. Bukan karena iblis. Bukan karena simbolis. Bukan karena pencobaan, tapi karena firman. Siapa yang bisa menduga itu? Waktu Tuhan berkata, kasih adalah sabar. Tiba-tiba kita menjadi orang sabar. Tiba-tiba kita menjadi orang sabar. Amin. Menyembuhkan penyakit kanker butuh 5 detik, atau 5 jam, atau 5 hari, atau 5 minggu. Cukup hanya 5
5 detik. Tetapi untuk membuat orang yang tidak sabar menjadi sabar butuh 5 detik, butuh 5 jam, butuh 5 hari, butuh 5 minggu, butuh 5 bulan, atau 5 tahun. Sementara kita menjadi sabar, itu adalah bagian dari karakter Kristus. Sementara kita menjadi sabar, itu adalah bagian daripada hidup penuh kelimpahan. Sementara kita menjadi sabar, itu adalah hidup yang kekal. Itu adalah harta non-karunani yang tidak bisa kita nilai dengan uang. Amin. Allah adalah kasih. Dikatakan di 1 Korintus 13 itu, apa gunanya kamu bahkan memberikan dirimu pun dibakar, tetapi kalau kamu tidak memiliki kasih, kamu seperti gong yang gemericik. Tidak ada gunanya, tidak ada nilai. Nah, kita selama ini menilai kasih itu hanya dari luar. Kita melakukan kasih itu karena lihat situasi. Orang tersebut baik gak untuk aku? Kalau baik, aku mengasihi dia. Tetapi kasih itu di dalam roh kita. Bagaimana cara menggalinya menjadi harta yang sesungguhnya, bukan hanya di dalam roh kita. Disinilah kita berlaku sebagai orang pandai yang bisa menggalinya. Lihat, orang yang pandai yang saya sebut tadi adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Makanya Paulus mengatakan, berubahlah oleh pembaruan budi. Waktu kita disuruh mengasihi seseorang, lalu kita lihat orang yang mau kita kasih adalah orang yang membuli kita, orang yang menganiaya kita. Ya, nah, waktu Tuhan suruh kita mengasihi dia, mengampuni, memberkati dia, kita melihat dia. Di dalam hati pikiran kita berperang, enak kali dia. Betul nggak? Ada nggak peperangan seperti itu? Lalu orang bilang, enak kali. Dia yang salah, dia yang menganiaya aku, tetapi aku harus minta maaf dengan dia. Lihat, orang yang pandai adalah orang yang bisa bernegosiasi, mengalahkan pikirannya sendiri, mengalahkan pikiran duniawinya. Makanya Paulus mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengerti apa kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan sempurna. Roma 12 ayat 2. Roh kita setelah lahir baru itu telah sempurna, tetapi jiwa kita masih progres, masih bertumbuh. Sama seperti yang saya katakan pernah begini, bahwa kalau kita memiliki anjing kecil, lalu kita memiliki 2 anjing kecil, 1 anjing yang hitam, 1 anjing yang putih. Pertama-tama kita berikan makan anjing yang putih 2 porsi, tetapi anjing yang hitam 4 porsi. Kira-kira 1 bulan mana yang lebih besar? Anjing hitam. Tetapi di bulan berikutnya kita rubah. Anjing yang hitam kita ganti makan 1 porsi. Anjing yang putih kita kasih 4 porsi. 1 bulan kemudian mana yang lebih besar? Anjing putih. Anjing putih. Nah lihat, waktu kita lahir baru, roh kita baru lahir. Sementara pikiran, perasaan, kehendak dan jiwa kita itu sudah dewasa, sudah dikuasai oleh dunia ini. Bagaimana mungkin kita bisa dipimpin oleh roh Allah kalau kita tidak memberikan makan roh kita? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya.
Makanya dikatakan kita sebagai orang yang bijak adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Memberikan roh kita makan supaya roh kita bertumbuh dewasa, daging kita semakin lemah. Kalau kita tidak kasih makan daging kita kasih makan roh kita setiap hari, maka suatu ketika roh kita akan berkuasa. Dan ini adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijaksana, yang bisa mengalahkan negosiasi yang berasal dari dalam pikiran kita. Waktu kita bertemu tadi kepada orang yang membenci kita, lalu Tuhan bilang, kasih dia, berkati dia, ampuni dia. Lalu ada suara perlawanan dari dalam. Itu kan suara iblis. Mana pernah dibilang firman Tuhan, orang yang enak adalah orang yang menentang firman Tuhan. Betul nggak Bang Ina? Betul. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi bagi kita jangan mau tertipu oleh iblis. Waktu kita melihat istri kita belum berubah, masih cewek. Waktu kita melihat suami kita masih marah-marah, lalu kita meresponi marah-marahnya. Lalu kita berkata, bagaimana aku bisa mengasihi dia? Bagaimana aku bisa taat kepada suami sementara dia belum berubah? Enak kali dia. Nah itu kalimat siapa itu? Kalimat dari Roh Kudus atau dari setan? Setan. Dari setan. Nah, ini sesuatu yang tiba-tiba Tuhan kasih. Kita jangan latah orang karismatik. Kita jangan latah menenting iblis di luar kita. Tetapi mari fokus kepada suara iblis yang ada di dalam pikiran kita. Bisa nggak iblis berada di dalam pikiran kita? Bisa. Tuhan Yesus pernah menegur Petrus. Nanti baca ya, Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Waktu itu Yesus sedang menerangkan apa pewahyuan yang didapat oleh Petrus, bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Disitulah pertama kali Yesus menerangkan bahwa kalau Mesias itu pasti akan mengalami penderitaan, pasti akan mengalami kematian. Lalu Petrus, ini mungkin orang Barat ini Petrus ini. Iya, orang Petrus kan orangnya apa namanya? Orangnya apa namanya? Garang gitu. Dia yang tahu, dia yang mendapatkan pewahyuan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Tuhan berkata bahwa Mesias itu akan mengalami penderitaan, itu bahasa asli dikatakan dia menyeret Tuhan Yesus. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, sekali-kali itu tidak akan terjadi kepada. Apa jawab Tuhan Yesus? Enyahlah kau iblis. Coba kalau pendeta di tempat ini bilang enyahlah kau iblis, masih mau datang ke gereja enggak? Ini Yesus sendiri loh bilang kepada Petrus muridnya, enyahlah engkau iblis, sebab bukan engkau yang berkata-kata itu, tetapi pikiran yang berasal dari iblis. Itu terjemahannya. Jadi iblis itu bisa masuk ke dalam pikiran manusia. Kalau pikiran kita masih duniawi, bisa dipakai oleh iblis mempengaruhi kita. Makanya Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Coba buka ini Roma 12 ayat 2. Oh ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Jadi kita bisa menaklukkan cara berpikir kita yang salah. Waktu kita menerima firman Tuhan dan melakukannya, otomatis kita akan mengenal siapa Yesus yang ada di dalam diri. Amin. Amin. Jadi kalau ada suara-suara yang muncul dari dalam, kita bisa membedakan. Karena kita masih proses, kan? Masih proses. Kita akan bisa membedakan ini dari ini saja dari ini. Amin. Amin. Maka kita akan semakin dewasa. Kita akan semakin diberikan karunia membedakan roh. Kita akan bisa menilai segala sesuatu. Bisa menilai segala sesuatu. Tetapi orang lain tidak bisa menilai. Sama seperti Yesus bisa menilai perwira Romawi. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Orang Romawi itu tidak bisa menilai Yesus. Mereka salah menilai Yesus. Demikian halnya kita. Dengan YouTube, buka Instagram, buka sosial media, kita bisa menilai, membaca, menontonnya dari sudut kacamata firman Tuhan. Kita gak gampang terpengaruh lagi oleh perkataan siapapun. Kita tidak tertarik dengan kekayaan, dengan kedagingan yang ditawarkan lewat sosial media. Sebab kita memberikan hati kita kepada perkara-perkara rohani. Bagi kita tidak berharga lagi situs-situs pornografi. Amin. Kita bukan karena takut dihukum, makanya kita tidak menonton pornografi. Bukan karena kita takut masuk neraka, makanya kita tidak menonton pornografi. Itu di zaman perjanjian lama. Nanti baca di rumah Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, lalu ayat 15 sampai ayat selanjutnya. Dikatakan begini: kalau engkau melakukan perintah-perintahku, maka engkau akan diberkati, dikeluarkanlah daftar berkat. Tetapi kalau engkau tidak melakukan perintahku, dikeluarkanlah daftar kutuk. Jadi ini motivasi manusia perjanjian lama, orang percaya, orang Yahudi, yaitu mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Pertama, karena ingin diberkati. Yang kedua, karena takut dihukum. Ini perjanjian lama. Ini motivasinya. Tetapi kita di perjanjian baru, beda motivasi kita. Injil Yohanes 14 ayat 15. Inilah motivasi kita melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberkati. Lihat Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kenapa berbeda? Kenapa di perjanjian lama motivasi daripada orang Israel melakukan perintah Tuhan itu karena ingin diberkati atau takut dihukum? Tetapi kita enggak, itu motivasinya. Motivasi kita gereja perjanjian baru adalah karena mengasihi Dia. Kenapa? Karena Yesus belum mati dari salib, menebus dosa dan pelanggaran kita. Bagi jemaat perjanjian lama, Yesus belum mati. Penghakiman itu telah diwakili Yesus di kayu salib. Sehingga bagi kita yang menerima Dia, tidak perlu lagi menerima penghukuman. Roma 8 ayat 1 mengatakan, barang siapa yang hidup di dalam Kristus, dia tidak ada lagi di bawah penghukuman. Jadi kita melakukan kebenaran firman Tuhan bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberkati. Karena apa? Karena gereja perjanjian baru telah menerima berkat ketika dia mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk dalam hidupnya. Sebab itu jangan percaya
Kalau dikatakan berilah supaya kamu diberkati, tapi kita memberi karena sudah diberkati. Amin. 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 Kita sudah diberkati dengan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Siapa yang menyuruh kita memberkati, memberi? Dia, Yesus yang ada di dalam kita. Jadi karena dialah kita mau memberi. Nah lihat, sekali lagi, saya ulang lagi statement tadi. Saya bukan karena takut masuk neraka, makanya saya tidak nonton program. Saya tidak takut masuk, saya bukan karena takut masuk neraka, makanya saya tidak korupsi. Saya bukan karena takut masuk neraka, makanya saya tidak korupsi. Tidak melakukan KDRT, bukan karena takut masuk neraka, tetapi karena mengasihi Dia. Amin. Amin. Jadi kalau ada, kan bisa ada kan masuk situs pornografi tiba-tiba kan, sosial media kita, bisa kan? Bisa. Jadi kita bukan karena takut, wah itu bisa menganggap. Tetapi kalau begini, aduh, bagaimana aku bisa menonton kamu lagi sementara hatiku sudah untuk Tuhan. Amin. Amin. Itu baru benar-benar merdeka. Tetapi kalau karena takut dihukum, namanya juga karena kalau takut dihukum, kalau lupa bahwa dia nanti bisa dihukum karena itu, bisa lagi ditonton. Betul enggak Bapak Ibu? Betul enggak? Betul. Kalau kita lupa bahwa kita dihukum nanti di kekekalan karena kita KDRT, karena kita berbohong, karena kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, itu bisa lupa. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, itu kita tidak akan tega untuk melakukan itu semuanya. Amin. Kita melakukannya karena dasar mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Jadi mari saya simpulkan begini. Bagaimana kita mengalami harta karun Yesus yang ada di dalam diri kita, di dalam roh kita, supaya kita bisa menikmatinya, bahkan orang-orang di luar kita bisa menikmatinya seperti aliran-aliran air yang hidup. Bagaimana caranya? Jadilah menjadi orang pandai. Jadilah menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang pintar, orang yang pandai menimba air yang di dalam untuk mengalirkannya keluar. Untuk menimba harta warisan kita yang ada di dalam, kita perlu mengasihi Dia. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Itu adalah orang pandai. Itu adalah orang yang bijaksana. Itu adalah orang yang bisa menggali segala berkat rohani yang telah diberikan oleh Bapa di dalam Kristus Yesus, di dalam roh kita waktu kita lahir baru. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan akan membuat aliran-aliran air hidup itu akan keluar, memancar sampai kepada kekekalan. Amin. Yang diberkati kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di tanganmu
di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku tinggalkan. Di pikiranku, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita respon kebenaran firman Tuhan. Siapa di antara kita yang malam ini mendengar firman Tuhan, yang mulai menyadari bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita harta warisan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di dalam Dia segala sesuatu telah ada. Ketika Dia berfirman dalam kehidupan kita, lalu kita menerimanya, begitulah caranya kita percaya, lalu membuat itu sebagai aliran-aliran air yang hidup. Bagaimana kita menyicil harta rohani di dalam surga yang telah diberikan di dalam roh kita, yang telah termeterai, yang telah terdownload di dalam roh kita. Caranya kita adalah bersekutu dengan Dia. Kita mengerti kehendaknya, apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Itulah yang kita renungkan. Dan ketika Dia berbicara, kita percaya dan kita melakukannya. Itulah orang yang pandai, itulah orang yang bijaksana, yang tahu menimbang harta warisan seperti air yang dalam di dalam hati kita. Dan itulah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Aku datang untuk memberikan hidup yang kekal. Aku datang untuk memberikan mereka hidup yang penuh kelimpahan. Tuhan tidak pernah menawarkan surga. Kalau kita menerima hidup yang kekal, otomatis kita hidup di dalam surga. Jangan pernah ragukan itu. Sebab itu, mari kita respon. Mari kita menilai segala sesuatu dari sudut kacamata Tuhan. Mari kita menilai perkara rohani jangan dari sudut pandang manusia dunia kita, tetapi dari manusia rohani. Meteraikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi Engkau Roh Kudus berbicara semakin membuat kami mengerti bagaimana caranya menggali harta warisan di dalam roh kami yang telah Engkau berikan bagi kami pada saat kami lahir baru. Bagaimana kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami menerima segala berkat rohani karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Meteraikan firman-Mu sehingga kami boleh mengaplikasikan, kami boleh mengalahkan
setiap perkataan-perkataan yang duniawi yang muncul di hati pikiran kami boleh mengalahkan sebagai orang bijaksana dan memilih apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Kita diberkati, sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu.